Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat, yang pertama, yang kedua bahagia, yang ketiga jangan lupa minum kopi ya. Oke, kembali Hebat emang kalau kita ya. ya. Kembali berjumpa bersama saya Dewa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar kerjasama dengan Inti Geraha Human Capital dan Coach and Coach. Dan untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda yang suka main Instagram, silakan follow, kalau belum follow, di indonesia_belajar.id, dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Untuk IG-nya Pak Chandra, Gregorius Chandra, sambung ya, Gregorius Chandra, CH-nya pakai, Chandranya pakai CH ya. Kalau Evani nanti ya, kita buka dulu ya. Kita save the best for the last ya Pak Dewa ya. Iya, diimpetin dulu, karena saya harus nyapa dulu Pak Chandra ya. Pak Chandra, selamat malam. Malam Pak Dewa, malam teman-teman. Sehat ya? Wah, sehat Pak. Semua oke. Ya, oke deh. Kita lanjut malam hari ini. Kita akan bahas mengenai idea will make you start, passion will keep you on fire. Dan tamu kita sudah ada, Mbak Evani Jesslyn, beliau adalah barista and co-founder First Crack Cafe. Ya, dan ini di layar sudah terpampang CV-nya Pak Chandra. Beliau adalah public speaker, fasilitator, dan coach. Di situ banyak logo-logonya. Tinggal nanti ada logonya First Crack Cafe kali ya. Ya benar nih ya. Berarti Evani masih diminta bikin training biar ada logonya di CV saya ya Pak Dewa ya. Ya itu dia makanya. Ini saya bantuin prospek Pak. Iya oke. Tak jadiin manajerku deh kalau gitu Pak Dewa. Siap. Pak Chandra ini sudah keliling berbagai macam perusahaan, diundang untuk menaikkan penjualan ya, bukan menurunkan penjualan ya. Ada di otomotif, ada transportation, ada logistik, financial services industry, ada juga Garuda Citylink gitu ya. Properti juga, government tidak ketinggalan, banyak sekali BUMN yang ditangani Pak Chandra ya. Oke. Dan tadi saya sudah kenalkan Mbak Evani Jesslyn. Malam Mbak Evani. Malam semuanya. Mbak Evani saat ini juga IG live di akunnya Mbak Evani. Apa Mbak Evani akunnya? Akunnya Evani_Jesslyn. Oke. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Ayo semua diserbu juga account live-nya Evani diserbu juga biar live-nya tambah seru tuh. Jadi kita di dua platform. Dua platform ya. Oke, baik Pak Chandra, sebelum kita mulai, untuk Anda sahabat pembelajar seperti biasa Anda bisa bertanya langsung nanti lewat Zoom group chat, atau lebih interaksi lagi Anda bisa buka mic, kalau bersedia buka kamera ya, karena di barisan atas itu sudah buka kamera, ada Pak Ray, Pak Diso Aris, selain kita bertiga ya. Disusul yang lainnya ditunggu ya. Oke, Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Oke, thank you. Sebelum kita mulai, saya pertama-tama mau thank you dulu buat teman-teman semua, terutama yang langganan-langganan ini semua pada hadir. Rasanya sih lama-lama nggak perlu keluarin CV lah Pak, isinya teman semua kok gitu loh ya. Ada Pak Ray dari Bali, ada Mbak Vika dari Bali juga, jadi ada yang sama-sama di Bali. Ada Pak Roli dari Tarakan, ada teman baik saya, Coach Petrus dari Kalimantan Barat, Pontianak, hadir malam ini. Ada Bu Ana yang pernah. Saya nggak bisa sapa satu persatu karena kalau saya sapa satu persatu nanti Evani nggak usah ngobrol, kita acara sapa menyapa aja gitu loh ya. Jadi thank you banget buat semua temen yang regularly hadir. Kalau buat yang baru hadir malam ini, salam kenal. Semoga ini menjadi kesempatan kita bisa jadi awal dari persahabatan dan perbisnisan selanjutnya. Oke. Nah malam ini spesial karena yang saya datangkan ini anak muda ya. Masih muda banget, tapi don't play nih. Masih muda banget, prestasinya udah luar biasa, ya. Saya cuma mau tanya, di sini ada yang pernah ngopi nggak sama Pak Jokowi gitu loh? Nah, gitu ya. Jadi Evani ini karena passionnya di dunia kopi sampai akhirnya di acara nanti biar dia yang cerita lah. Tapi sudah saya pasang fotonya, udah saya. Jadi semingguan ini saya kerjanya tuh mengiklankan Evani terus gitu loh ya. Apalagi foto dia bikin kopi bareng Pak D gitu loh. Jadi ya gimana itu. Jadi Anda bisa tahu lah ketika passion. Nah,
Sebenarnya saya mengangkat tema malam ini, teman-teman. Saya nggak akan lama, saya pengen panggungnya buat Evani. Tapi kalau Anda lihat di flyer kita mengatakan bahwa idea will get you start. Tapi it is passion who will bring you on fire atau will move you on. Nah, ini kenyataan hidup nih gitu loh. Jadi banyak orang berpikir bahwa kenapa ya orang lain sukses, saya nggak sukses, apa saya nggak punya ide atau gimana? Saya menemukan bahwa orang sering sekali punya ide. Bener nggak Pak Rey? Ide itu suka muncul gitu loh. Tetapi pertanyaannya nih Pak Rey, setelah ide itu muncul, ada passionnya nggak buat ngikutin gitu loh. Ya, jadi saya cerita sedikit nih. Ya, saya cerita sedikit jauh sebelum ada bisnis yang namanya ada Pensius yang bikin pancake itu loh ya teman-teman semua ya. Saya dulu kebetulan teman saya satu baru pulang dari Aussie, dia ngomong bahwa di Aussie tuh orang suka loh sarapan pancake gitu loh. Terus kita bilang bikin dong pancake-nya, kalau enak kita jualan. Dari ngomong santai, kemudian berakhir dengan kita cari tempat ke mall, nanyain harga kios, harga apa, sudah mulai menyusun rencana bisnis nih. Nah kemudian janjian di hari Minggu teman saya bikinin pancake, kita makan, ya kita ngerasa maksudnya makan pancake-nya belum sampai tahap spesial yang bisa dijual. Tetapi intinya bukan di situ. Intinya adalah begitu kita ngerasa itu semua idenya stop aja gitu loh. Udah, kita ngerasa oh ya udah, padahal udah nyari tempat dan kira-kira 1 tahun kemudian lahirlah bisnis seperti Pensius dan lain-lain dan menjalar kemana-mana. Jadi saya kadang-kadang kalau di mall ngelewatin Pensius ya suka senyum-senyum mesem aja gitu loh. Loh, sebelum ada kita udah pernah mikirin. Jadi teman-teman jangan salah. Kadang bukan soal ide. Ketika ide itu muncul, apakah kita punya passion nggak untuk menangkap ide itu? Saya pernah membaca ketika pendiri dari Facebook, Mark Zuckerberg pertama kali mempresentasikan ide Facebook, itu dari 15 teman asrama yang hadir, itu cuma 2 yang bersedia menanamkan dana pertama kali di Facebook sebesar 1.000 USD gitu loh. Dan bisa kebayang seberapa kaya 2 orang yang nanemin $1.000 itu. Tetapi pertanyaannya nih teman-teman, kalau malam itu Anda yang hadir di presentasi Mark Zuckerberg, Anda yakin Anda akan ikut invest $1.000 di ide mengenai Facebook? Saya sendiri kalau mikir-mikir nih, kalau saya diajak malam itu, rasanya mungkin saya nggak akan join gitu. Karena ketika Mark Zuckerberg cerita tentang Facebook, mungkin saya bilang, itu mah udah lama ada di Indonesia bro. Dari kita zaman SD kalau mau berpisah kan udah sering dibikinin, lu boleh nggak tempel foto di album gua, tulisin kata kenangan, kata mutiara. Ingatlah aku selalu dalam hidupmu di masa depan. Jadi jauh sebelum ada Facebook, itu Pak Rey senyum-senyum tuh. Mungkin dia mengingat zaman dulu, dia menuliskan buku album kenangan gitu loh. Benar ya Pak Rey ya? Jadi sebelum ada Facebook, kita sudah terbiasa dengan konsep Facebook. Cuma bentuknya tidak digital gitu loh. Jadi teman-teman, idea nggak cukup. Untuk mewujudkan ide menjadi sesuatu, di belakangnya perlu ada passion yang luar biasa. Makanya di minggu ini saya men-sharekan juga, karena acara kita, saya men-sharekan kemarin bahwa disitulah bedanya Tom sama Jerry. Kalau Anda ikuti IG saya ada share satu post yang menggunakan Tom and Jerry, di mana ketika Tom ditanya nih, ya Tom and Jerry sebagai info nih teman-teman, Tom and Jerry itu di dunia udah 75 tahun. Jadi ini salah satu film yang paling panjang. Dulu saya pikir bahwa sinetron Indonesia nggak ada yang ngalahin, karena sinetron Indonesia kan Anda tahu, dari gadis sampai merit, sampai jadi nenek, sampai ini lanjut terus. Tapi rupanya ada yang lebih panjang, yaitu Tom and Jerry. Nah, dalam perjalanan 75 tahun, ketika Tom ditanya nih, kenapa nggak pernah ketangkep Jerry-nya, ya, jawaban Tom itu simple. Ya, gua nguber Jerry itu kan hobi. Kalau gua lihat ya gua uber. Kalau ketangkep, syukur. Kalau nggak ketangkep kan masih ada besok. Mas Bulo, masalah buat lo. Nah itu jawaban Tom tuh. Tetapi ketika Jerry ditanya pertanyaan yang sama, Jer, lu kan udah di Uber Tom selama 75 tahun. Kenapa nggak pernah ketangkep? Nah Jerry kan nggak mungkin jawab kayak gitu loh. Ya, Mbak Pika, ya Jerry kan nggak mungkin jawab, ya gue di Uber Tom tuh kan hobi, kok hobi ya, takdir lah ya. Ya kalau nggak ketangkep syukur, kalau ketangkep gimana? Nah jadi Jerry mengatakan, gila ya, ketangkep 1 kali aja. And jadi it means
setiap kali lari, every time I run with everything I have. With the best effort I can make. No excuse. Nah, Anda lihat nih teman-teman. Di sini beda mindset. Apakah Anda berpikir, ya kalau sukses syukur, kalau enggak kan masih ada besok. Atau Anda berpikir, every time I run with everything I have. Nah, malam ini saya datengin yang every time I run with everything I have gitu loh. Masih muda ya, tetapi di usia semuda ini sudah mendirikan pertama Strada Cafe yang ada di Semarang. Tadi Pak Dewa diajak mampir. Jangan lupa di foto ownernya malam ini di screenshot. Minimal pasti dapat diskon Pak Dewa kalau ngeluarin foto ownernya. Ya. Nah, di Semarang punya Strada, kemudian di Jakarta berpartner dan co-founder mendirikan First Crack Coffee. First Crack Coffee itu kalau Anda belum ngopi di First Crack, belum ngerasain experience kopi lah. Karena itu perjalanan kopi Nusantara, mulai dari petani sampai ke gelas Anda. Dan itu bukan beli kopi, itu beli experience. Nanti biar Evani yang jelasin. Ya. Dari First Crack, kemudian sekarang lahir namanya Demi Cinta Kopi. Dari namanya aja bisa ketahuan passion ownernya. Ya, Demi Cinta Kopi. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, saya ngambil 10 menit aja, udah cukup. Malam ini saya datangkan Jerry-nya nih, yang every time I run with everything I have. Nah, saya tahu Pak Dewa udah gatel juga nih, pengen menginterview. Sekedar biar tahu Pak Dewa itu penyiar radio juga, makanya suaranya itu serak-serak bahasa merdu gitu loh. Jadi saya akan membiarkan juga Pak Dewa untuk sambil nanya ke Evani juga sambil cerita. Aku nanti sambil jump in ngobrol juga boleh ya? Boleh. Silakan. Pak Dewa silakan, kayaknya udah pengen interview. Ayo silakan. Pengen ngopi dulu. Oh. Oke, melanjutkan Pak Chandra ya tadi Mbak Evani ya. Ya. Bagaimana mungkin cerita dulu lah awalnya Strada, kemudian sampai muncul Demi Cinta Kopi ini, perjalanannya seperti apa, atau passion yang membawa Mbak Evani sampai ada Strada sampai Demi Cinta Kopi. Oke, jadi awalnya gini, aku tuh dulu tuh gak bisa minum kopi gitu Pak. Hah? Beneran. Jadi aku Oke, ini baru lucu ini. Ya, aku nggak bisa minum kopi. Kenapa? Aku tuh nggak suka rasanya. Kan pahit ya. Apalagi pas dulu masih kecil kan, sukanya yang manis-manis gitu kan. Terus abis itu setiap kali minum kopi, itu tuh sakit perut. Sakit mah, terus habis itu pusing, keringet dingin gitu kan. Nah, sampai suatu saat ketika aku belajar di US, terus habis itu kelar sekolah, itu aku kerja sebagai auditor di Deloitte. Jadi kan ya ngerti sendirilah kerjaan auditor itu kan sampai larut malam, harus lembur-lembur gitu kan. Terus akhirnya teman kerja ngasih aku kopi, terus aku pertama kali minum, pas diruput, loh kok ternyata enak ya gitu loh. Nggak sesuai yang ada di pikiran aku selama ini gitu kan. Terus habis itu aku minum, habisin, nggak ada efek apa-apa. Di perut nggak apa-apa, nggak keringet dingin, pokoknya aman gitu kan. Terus aku nanya, loh ini kopi dari mana? Dijawab, oh ini kopi dari Sumatera gitu. Wah, kan bangga gitu. Jadi di Amerika minumnya kopi Sumatera ya, F ya? Terus abis gitu ya udah mulai aku ke kafe-kafe, di semua kafe di sana kan menyajikan kopi Sumatera, kopi Jawa gitu. Sampai akhirnya aku pulang ke Semarang lagi, terus aku pikir, oh aku kan udah bisa minum kopi, dan apalagi ini di Indonesia, pasti kopinya lebih enak dong, orang yang aku minum di Amerika kan kopi Indonesia. Udah aku coba lagi kan minum kopi, loh kok nggak bisa lagi, dari segi rasa nggak bisa, dari segi kayak ada efek gitu loh di badan kayak sakit perut gitu. Terus setelah itu aku penasaran, aku tanya ke teman, terus teman bilang, ya habis kamu minumnya kopi Indonesia sih, coba kalau kamu minumnya kopi luar gitu kan. Tapi kan aku bilang, loh aku waktu di Amerika minum kopi Sumatera kok nggak apa-apa kok gitu kan. Akhirnya aku pergi ke Sumatera. Habis dari Sumatera, terus aku baru tahu pertama kali bahwa ternyata kopi kualitas terbaik itu biasanya diekspor gitu. Terus makanya dari sana mulai muncul kayak keinginan gimana nih caranya supaya semua masyarakat Indonesia itu tahu bahwa Indonesia itu sebetulnya menghasilkan kopi yang bagus gitu. Ya asalkan kan kita bisa milihnya nih dari hulu, bagaimana
dan kita bisa menyajikan. Jadi dari situ aku mulai belajar soal kopi, akhirnya mendirikan Strada, setelah itu First Crack, ya, dan sekarang Demi Cinta Kopi gitu. Jadi ya. ide pertamanya dari start penasaran ya, Mbak Evani ya? Dari start penasaran ya, dan juga kayak gimana sih caranya supaya sebetulnya itu kan Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa nih, tapi banyak dari kita yang justru tuh nggak tahu gitu. Jadi kan kalau gini terus caranya gimana masyarakat Indonesia bisa mencintai produk lokal gitu kan? Nah, nanya F, Pak Dewa, aku jamin ini menarik nih. Iya. Berarti aku salah nangkep nggak ketika dirimu minum kopi di Amrik itu kan sebenarnya kopi Sumatera, tapi ketika balik di Indonesia minum kopi Sumatera juga jadi mules. Betul. Itu artinya yang the best kita ekspor, yang the rest itu buat kita di sini gitu ya? Pada waktu itu seperti itu. Jadi itulah ide luar biasa di balik keinginan dirimu membawa experience kopi yang the best itu untuk semua orang Indonesia. Betul. Anak bangsa harus bisa ngerasain karya bangsanya sendiri, begitu ya? Betul sekali. Aku itu sampai hari ini minum kopi nggak pernah mules. Biasanya mules sama keringet dingin itu cuma tepat sebelum bilnya keluar aja. Jadi kan kalau kopi aman, Pak. Kalau First Crack aman lah. Selama ini itu maintain well. Tapi kalau yang enggak tuh Pak Re udah senyum-senyum tuh saya lihat di ini. Saya benar Pak Re, itu bisa keringet dingin sama mules tuh kalau takut sama bilnya aja, kopinya sih nggak masalah gitu. Bisa aja loh Pak Chandra. Nah, terus waktu itu terjadi kayak begitu, jadi dirimu mulainya apa? Mulai dengan bikin Strada atau justru memperbaiki mencari kopi terbaiknya dulu? Gimana ceritanya waktu itu? Jadi waktu itu aku mikirnya gini, kalau misalkan aku waktu itu aku terpikir gimana caranya untuk mendapatkan semua kopi terbaik dari seluruh Nusantara. Oke. Jadi mau nggak mau kan harus ke masing-masing produsernya. Terus setelah itu aku gimana nih caranya serving gitu kan, karena ini kan semuanya mentah. Jadi aku akhirnya mencari sekolah roasting. Pada waktu itu aku paling cocok kan dengan rasa yang aku pernah icipi, yaitu di Amerika. Akhirnya aku balik lagi ke San Francisco untuk belajar roasting. Lalu setelah itu ambil sertifikasi Q-Grader. Pada waktu itu sebetulnya aku cuma pengen belajar kopi gitu. Terus aku searching, setelah itu nemu yang namanya ini, kelas Q-Grader. Nah, kelasnya itu pokoknya, wah pelajarannya banyak banget, terus ada ujiannya 22-23 ujian, dan waktu lulus, aku tuh baru tahu, oh ternyata passing rate-nya itu tuh cuma 30%. Dan waktu lulus, waktu lulus kayak, wah kok bisa ya gitu, dan baru tahu setelah itu bahwa sertifikasi Q-Grader ini suatu sertifikasi yang penting gitu di dunia kopi, kayak banyak yang memerlukan sertifikasi ini gitu loh. Jadi ya waktu itu kayak bersyukur banget. Setelah itu ya udah mulai kayak sourcing kopi dari seluruh Indonesia kan, terus roasting sendiri. Nah, di tahun 2015 aku dapat kesempatan untuk berangkat ke Brasil. Jadi salah satu kompetitor event namanya Barista Farmer. Jadi itu kompetisi. Waktu itu aku satu-satunya Asia sih yang masuk ke kompetisi itu. Jadi finalnya itu tinggal 10 orang gitu. Jadi ya di situ belajar lagi banyak banget, namanya aja kan Barista Farmer kan. Jadi mulai dari kayak metik kopi seperti apa caranya, terus harus metik yang bagus gitu kan. Di situ juga belajar perkebunan. Brasil itu kan terkenal penghasil kopi terbesar di dunia, ya kan. Nah, waktu itu kita dikarantina di salah satu penghasil kopi terbesar di Brasil, gitu. Jadi belajar semua proses pasca panennya. Lalu setelah itu dari situ aku mempelajari, wah ternyata memang alamnya Indonesia itu sebetulnya nggak kalah. Cuman kita konsisten dan maksudnya kita berkomitmen untuk mau memproduksi yang bagus. Karena sebetulnya para petani kita tahu kok gimana caranya memproduksi yang bagus. Pertanyaannya tinggal mau apa enggak sebetulnya, gitu. Oke. Ini lagi seru-serunya ngomong, mungkin aku jump in satu dari peserta, ada yang mau nanya sama Evani nggak nih? Jadi kalau ada,
cepet-cepet diketik atau nyalain mikrofon nih. Jadi jangan cuma saya sama Pak Dewa yang naik. Wah, Pak Rey langsung angkat tangan loh. Ya Pak Rey itu karena di layar utama saya. Jadi rupanya, jadi gini, dari tadi saya udah bisa ngerasain, saya sensing bahwa banyak yang mau nanya, tapi masih ragu. Makanya saya kasih kesempatan dulu. Pak Rey, silakan Pak Rey. Terima kasih Pak Chandra, Pak Dewa, Mbak Evani. Halo Pak Rey. Ini, ya loh, ternyata saya baru ingat, saya sudah memfollow First Crack itu tahun lalu kayaknya. Oh, terima kasih Pak Rey. Iya, karena saat itu tahun lalu saya lagi seneng-senengnya belajar roasting coffee ya. Saya juga sekolah jadi roaster juga tahun lalu. Oke Pak, oke. Dan produksi kopi sekarang diajal oleh istri. Jadi terus terang saya tersesat di jalan yang benar ini malam ini. Di jalan yang benar. Asli, Ya, saya kelemahan saya tadi tidak membaca siapa Mbak Evan, tapi ternyata ini peserta yang pernah saya follow dulu itu. Dan memang dari beberapa coffee player dan ternyata memang Mbak Evan ini memang tergolong anak ajaib ya, karena lidahnya ini bisa mendetek. Ya, ini talenta sebetulnya Pak Chandra. Tidak semua orang punya bakat seperti itu. Seorang roaster. Oh iya Pak, karena tastingnya harus bisa ini, pasti tahu lah kalau roaster juga itu. Iya. Betul. Dan ini memang talenta itu gift ya, gift dari Tuhan gitu. Dan ini memang tidak semua anak dibekali seperti itu. Seberapa kencang kita belajar, karena kan rasa itu kan sesuatu yang bisa diterjemahkan. Manis seperti apa, pahit seperti apa. Ya. Itu satu. Ya. Begini, mungkin suatu ketika, karena ini ya, saya mungkin akan belajar banyak kepada Mbak Evani, karena bagi saya ini Mbak Evani adalah seorang anak yang selain ajaib juga jenius sih, saya pikir. Jenius banget. Jenius. Ya, jenius, karena berani ya, karena dari tahun 2015 itu belum sebobing sekarang. Kalau sekarang kan hampir di tiap gang di Jogja itu, hampir di tiap gang di Bali itu, tiap gang itu ala-ala barista ala-ala lah begitu ya. Barista ala-ala. Ya kan begitu. Tapi ketika first crack ya mungkin seorang roaster tahu apa itu first crack, second crack dan lain-lain ya. Dari namanya saja sudah coffee banget kan begitu. Kalau di Jogja ini ada yang namanya space coffee lah ya, itu memang bisa meng-create sepanjang itu Arabica itu bisa dikulik lah, bagaimana mengulik rasa sampai ke macam-macam. Oke, satu berarti begini. Kelihatannya webinar ini akan berlanjut dengan kopi darat nih nanti Pak. Dan kopi darat. Saya berharap demikian ini. Pak Dewa ini mesti di-arrange nih, nanti mesti sama Evani, sama Pak Rey, sama teman-teman ini mesti bikin, mungkin kita bikin coffee testing di First Crack ini mesti. Boleh banget. Ayo, kita bikin cupping di mana gitu. Senang sekali iya, saya. Iya, mesti nih. Boleh. Nah, begini, saya tadi mau nanya apa? Begini. Kalau saya agak bangganya rupanya Pak Rey itu nggak baca flyer, asal lihat ada nama saya, pokoknya ada webinar dia ikut aja. Baru malam ini dia. Jadi sih, saya pikir begini. Ya, Pak Rey, ya. Begini, ini Mbak Evani apa First Crack apa yang mana gitu? Karena aku pernah memfollow, cuman sekarang diajak istri jadi saya tidak mengikuti, tapi ternyata benar gitu. Saya begini ya, soal ide ya. Bagi saya begini ya, menurut saya sih, bahwasanya uang itu adalah ide gitu. Jadi siapapun yang bisa mendeveloping ide, uang akan mengalir. Ketika dia tidak punya ide, dia tidak bisa mendeveloping ide, dia hanya sekedar worker. Ya. Saya tidak tahu nih apakah Pak Chandra, Mbak Evani atau Pak Dewa kita tanya aja Pak Evani. Karena di sini yang bikin perbedaan antara seorang worker atau seorang kreator gitu. Hanya terletak di ide sih. Ketika dia punya ide, uang akan mengalir. Tapi ketika idenya stuck, dia akan jadi worker. Yes. Ya, tapi berarti uang itu adalah akibat ya Pak ya, bukan sebab ya kalau di dunia entrepreneur ya. Sama seperti Tom. Kenapa Jerry tidak ditangkap-tangkap? Kalau Jerry ketangkap, selesai itu finito. Nah, nggak ada cerita lagi. Nah, makanya yang namanya ide itu memang harus mengalir sih. Unfinishing work gitu ya kata Pablo Picasso kan seperti itu. Kalau gitu kita tanya sama Jerry-nya malam ini Pak. Siap. Gimana? Waktu pertama-tama dirimu ide untuk menggarapkan, maksudnya melihat nih sebuah celah bahwa oh rupanya
kopi terbaik Indonesia tidak di Indonesia, tapi mengalir keluar. Berarti kan melihat sebuah peluang. Tapi kan saat itu seperti kata Pak Rey nih, market kopi di Indonesia belum seperti sekarang gitu loh. Nah, bagaimana waktu itu bisa passion-nya berani menggarap sesuatu yang totally new seperti itu? Sebetulnya. Sebentar Pak Chandra, sebentar. Aku mohon maaf ya Bu Evani. Ya nggak apa-apa Pak. Tadi testimoni Mbak Evani itu it's happened to me ya. Ketika aku masih studi di US itu pernah suatu ketika saya minum kopi Illy. Pasti Mbak Evani tahu itu. Iya. Illy Coffee ya. Dan ternyata setelah diutur ternyata juga dari sini-sini juga. Dan itu memang familiar banget lah kopi Illy dari Itali itu. Dan saya yakin Mbak Evani akan lebih hebat daripada kopi ini sih, saya yakin itu. Amin. Pak Rey, ini malam ini mendengar dirimu sama Evani kalau minum kopi di US, besok aku minum kopi ke Lenteng Agung, Pak. Jadi setidaknya bisa mengaku minumnya di LA gitu loh, Pak. LA itu sama sih, sama. Kenapa sih minum kopi harus di US? Di Indonesia aja lah gitu kan. Nah, itu sama coba sebetulnya kalau Pak Chandra selain di LA, sama di Jogja itu kan dekat kan di Georgia itu ya. Georgia kan dekat dengan Jogja lah. Jogja dan Georgia. Oke, Mbak Evani mungkin tadi pertanyaan dari Pak Chandra. Kita dengar dari Evani, bagaimana dulu mengeksplor idenya ini? Kebetulan banget nih ada pertanyaan yang kurang lebih sama dari si Bada Coffee di IG Live saya. Jadi sudah berapa lama di bisnis cafe? Jadi aku sebetulnya mulai kan dari 2014-an ya Pak ya. Dan waktu itu tuh sebetulnya yang aku inginkan itu cuman itu tadi, gimana caranya supaya aku bisa memperkenalkan kopi Indonesia kualitas terbaik kepada masyarakat Indonesia. Itu sih poin utamanya. Nah, ketika masuk ke bisnis, itu tuh bener-bener kayak awalnya buka kafe, terus habis itu yang datang ke kafe itu mereka pada bukanya coffee shop nih ya namanya, tapi yang datang itu pada tanyanya aku mau beli nasi goreng sama es teh manis gitu kan. Jadi kan, loh gimana nih gitu. Nah, mulai dari sana itu aku berusaha gimana ya caranya supaya semua yang masuk ke sini itu harus menikmati kopi. Ketika aku datengin satu-satu, mereka tuh bilangnya kayak aku tuh nggak bisa minum kopi karena dengan alasan sakit dan segala macam. Tapi ketika aku udah kasih coba, mereka bilang, iya ya kok nggak sakit mah ya, banyak kasusnya seperti itu, banyak banget. Ternyata kualitas kan berpengaruh ya. Terus itu ada juga yang datang, misalkan kayak aku maunya minum kopi Brasil, aku maunya minum kopi Kolombia, aku tuh nggak suka kopi Indonesia gitu. Jadi pada saat itu ya aku bilang, loh cobain dulu, ini kopi dari Toraja ceritanya begini loh. Ini hasil kerja keras petani kita seperti ini, cobain. Ketika mereka coba, mereka kaget, hah? Ini kopi Indonesia gitu kan. Jadi kita aku waktu itu di sana benar-benar mulai dengan cara apa ya? Aku tuh pingin semua orang tuh bisa menikmati kopi Indonesia kualitas terbaik. Karena sebetulnya semua orang tuh pasti suka kopi. Tapi memang harus diarahkan kopinya yang mana. Jadi sebetulnya nggak ada kopi yang nggak enak. Asal kualitasnya bagus, sebenarnya kopi nggak ada yang nggak enak. Semuanya itu tergantung preference. Ya, jadi itulah gunanya bermainnya apa ya, sensori. Jadi kalau misalkan kita bilang kayak di bisnis kopi ini sendiri, itu tuh yang apa ya, yang paling penting nomor satu itu fundamental. Fundamentalnya apa? Yaitu sensori gitu. Gimana cara kita merasakan gitu. Jadi apa ya itu tadi pertama kali aku belajar juga kebetulan ngambilnya yang sertifikasi Q-Grader itu, Pak. Jadi benar-benar belajarnya belajar rasa gitu. Nah, kebetulan juga ada yang nanya di IG Live saya, misalkan sudah mengikuti, mau tanya yang kalau pelatihan Q-Grader itu kan mahal, ada opsi lain nggak ya selain mengikuti pelatihan Q-Grader? Sebetulnya juga, aku tuh kan suka sharing, karena memang visi awalnya tuh untuk ini kan, untuk men-sharingkan kopi-kopi Indonesia kualitas terbaik ini kan. Nah, aku akhirnya buat suatu channel YouTube gitu, channel YouTube online di mana aku memberikan aku sharing lah beberapa pengetahuan yang aku punya, termasuk salah satunya sensori. Gimana sih caranya kita bisa belajar rasa gitu? Gimana kita bisa belajar menganalisa suatu kopi? Salah satunya adalah ya ini belajar merasakan 5 rasa utama, asin, asam, manis, pahit, umami. Gimana itu sangat mudah kita temukan sehari-hari. Kayak ya ada garam, ada gula, terus pahit misalkan minum aja kayak yang
kopi yang digoreng sampai gosong itu kan pahit kan. Terus rasa umami, MSG contohnya gitu. Jadi kita bisa merasakan makanan sehari-hari gitu. Dan setiap kali kita makan sesuatu, yang kita perlukan adalah mengingat-ingat. Contohnya kita makan jeruk. Oh, jeruk itu rasanya seperti ini loh. Oh, apel tuh rasanya seperti ini loh. Oh, rempah kayak cinnamon itu rasanya seperti ini. Jadi kita menambah banyak vocabulary rasa di kepala kita gitu. Jadi ketika kita minum kopi, kita udah tahu, oh kopinya rasanya coklat, oh kopinya rasanya kacang gitu. Menggunakan bahan yang kita temukan sehari-hari. Karena sebetulnya kita tuh selalu makan, tapi yang kita evaluasi adalah ini enak, ini nggak enak. Tapi kita nggak pernah ngomong nggak enaknya tuh kenapa? Apakah kurang asin ataukah kurang apa? Kita nggak pernah mengevaluasi di situ. Jadi step awal mungkin bisa dimulai dari rumah untuk menganalisa apa yang kita makan dan hirup sehari-hari. Gitu. Ya. Bahkan sekarang kalau YouTuber zaman sekarang, yang YouTuber makanan lebih parah lagi. Kalau makan enaknya sampai terasa mau mati. Nah itu lebih nggak menjelaskan lagi enaknya itu seperti apa gitu. Itu kayaknya perlu dimasukin di kelasnya Evani tuh. Di tempat kita, saya tadi lihat ada lewat juga pertanyaan Pak Joni R. Terus setelah banting setir ke kopi, ada kaitannya nggak nih masih dunia auditornya, masih ke bawah nggak? Ada menunjang nggak? Maksudnya yang tadinya sekolah susah payah, terus kemudian kerjanya di Deloitte sebagai auditor, ada peranannya nggak kemudian? Pekerjaan sebagai auditor, mempertemukan saya dengan kopi. Jadi sekolah auditor kopi ya? Itu untuk supaya bisa ketemu the real passion adalah kopi gitu ya, F ya? Iya, jadi sebetulnya gini. Kalau dulu aku nggak kerja dulu jadi auditor, mungkin aku nggak harus kerja sampai larut malam, jadi akhirnya nggak ketemu dengan kopi gitu. Tapi anyway, kalau ditanya lagi ilmunya, apa sih yang aku dapetin? Sebenarnya gini, aku selalu bilang kok, kayak namanya, apakah kita harus belajar di luar? Pada akhirnya enggak, gitu. Secara ilmu textbook ya. Karena di sini pun pendidikan juga jauh luar biasa. Apa yang saya dapatkan di sana? Pertama, culture dan mindset-nya. Mindset-nya apa? Growth mindset. Di mana kita itu pasti ada masalah kan. Tapi ketika kita memiliki masalah, yang harus kita lakukan adalah mencari, loh ini tuh solusinya apa? Makanya saya kadang-kadang kalau saya tanya ke anak-anak tuh selalu kayak, lah terus enaknya gimana? Solusinya apa? Bukan kayak berkutat di, ya udah ini ada masalah kan. Daripada kita berkutat kayak, loh kok bisa terus, mendingan kayak ya terus harusnya gimana lah, terus enaknya gimana. Jadi kita terus maju terus gitu kan, ke depan gitu. Nah, jadi agak samanya dengan auditor mencari akar masalahnya di mana gitu kan ya? Ya betul. Jadi cari dulu akar masalahnya apa, terus solusinya apa. Jadi kita selalu kayak ke arah sana gitu. Instead kayak blaming atau menyalahkan. Lebih ke arah itu sih. Tapi memang rupanya begitu ya, experience boleh sama, tapi jalan takdirnya bisa beda. Saya dulu juga waktu kuliah sering kok begadang malam-malam, cuma ya gimana, minumnya dulu kopi saset ya nggak berakhir dengan jadi new grader lah gitu. Nah, kebetulan ketemu sama teman saya juga kali, gara-gara itu dia. Ketemu Evaninya sekarang, dulu minumnya kopi saset, gimana ya nggak berakhir dengan passion di Q grader lah gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, saya tuh ngundang Evani malam ini karena saya tertarik satu hal. Evani itu bukan cuma mikirin di kopi membawa cita rasa Nusantara untuk semua orang. Kata-kata semua orang itu kalau Anda lihat waktu Pak Jokowi ngerasain racikan Evani, pantesan wajahnya Pak Jokowi itu sampai, wah enak banget. Tapi Evani itu nggak mikir cuma gimana bikinin kopi buat RI1, enggak. Tapi di balik itu justru ada sebuah visi. Kopi Nusantara yang luar biasa itu bagaimana dibawa ke Nusantara. Artinya semua orang Indonesia mesti bisa minum kopi yang enak. Nah, di belakang itu, sebenarnya malam ini kalau Strada sama First Crack itu udah cerita yang established. Jadi, kalau pecinta kopi, buktinya Pak Ray aja bisa ternyata udah ikutin First Crack gitu loh ya. Dan orang yang ngerti kopi pasti ngerti istilah First Crack. Tapi yang Anda belum tahu, kecintaan seorang Evani terhadap kopi itu membawa dia mendevelop yang sekarang namanya Demi Cinta Kopi. Nah, sebenarnya malam ini saya pengen ngajak Evani ngobrol tentang dia punya proyek terbaru nih, Demi Cinta Kopi. Ya dari nama aja udah Demi Cinta Kopi.
Nah, saya tahu Evani punya banyak yang mau di-share ke kita. Anda semua setuju ya? Dari sini saya pengen kasih ke Evani untuk share cerita mengenai bagaimana dia perjalanan kopi Indonesia itu sampai bisa dinikmati oleh semua orang Indonesia. Jadi kalau Tony Fernandez boleh bilang everyone can fly lewat AirAsia, kalau Evani dia bilang everyone boleh minum kopi terbaik gitu loh. Itu Evani itu. Silakan Evani. Panggungnya. Ini aku share screen ya di sini. Oh ya boleh share screen dong. Kita mau tahu nih soal Demi Cinta Kopi. Oke. Jadi sebentar, aku kasih tunjuk juga yang di live IG. Oke. Jadi ini adalah perusahaan baru kami. Jadi adiknya dari First Crack ya, Demi Cinta Kopi. Filosofinya kenapa ya ini benar-benar aku membuat ini demi kecintaanku sama kopi, demi kecintaanku sama Indonesia gitu. Jadi sedikit ini foto aku ketika ada di kebun, waktu itu liputan TV. Jadi pada waktu panen, terus kita melihat gimana sih caranya mereka benar-benar memilih kopi yang memiliki kualitas yang baik gitu kan. Ini biji ceri merah, biji ceri yang masih tercampur, dan kita pilih mana yang merah. Ya, karena biji kopi yang warna merah itu adalah biji kopi yang sudah matang dan yang paling baik untuk dimakan, untuk diminum, diolah ya, karena cita rasanya itu optimal gitu. Lalu ini juga Demi Cinta akan cita rasa, lalu setelah itu Demi Cinta akan tanah air. Jadi ini betul. Oh, ada Pak D. Wah. Ya, jadi betul-betul ini apa ya? Ini sesuatu yang ingin aku sharingkan gitu. Lalu Demi Cinta Kopi ini lahir dari sebuah obsesi akan kecintaan terhadap kopi, perjalanan rumit biji kopi di seluruh Nusantara, karena memang untuk menikmati secangkir kopi itu perjalanannya itu panjang dari hulu sampai ke hilir gitu. Bahkan proses roastingnya aja kalau namanya First Crack itu kita benar-benar mencari apa ya? Itu First Crack itu kayak popcorn, kalau jagung pertama kali matang itu kan bunyi pop 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 pop. Begitu pula kopi pertama kali matang itu bunyinya crack 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 crack. Nah, titik kopi matang pertama kali itu namanya first crack gitu. Proses perjalanan kopi hulu sampai ke hilir itu yang paling bisa dibilang salah satu yang paling penting adalah proses roasting. Nah, di dalam proses roasting titik paling penting adalah titik first crack ini, karena dari titik first crack itu rasa dan aroma dari kopi itu mulai terdevelop gitu. Jadi benar-benar kayak prosesnya itu panjang, perjalanan rumit biji kopi di seluruh Nusantara yang membawa pada lahirnya obsesi pada cita rasa tinggi akan kopi berkualitas. Ya, dan ini aku pingin sharingkan ke seluruh lini masyarakat dengan harga yang sangat affordable untuk semuanya gitu. Dan di sini ini kita ada buka bentuknya seperti booth kontainer seperti ini, dan kita juga membuka franchise, jadi menawarkan kesempatan bagi teman-teman semuanya untuk bisa berkarya melalui kopi dengan harga yang affordable juga gitu. Visinya adalah ya memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati kopi Indonesia kualitas yang terbaik gitu. Konsepnya seperti ini. Bisa dilihat. Ya. Booth. Keren ya booth-nya ya. Thank you. Nah, lalu yang paling penting adalah produknya sendiri. Jadi untuk produknya itu aku ngebuat, mungkin ya memang saat ini trennya adalah tren kopi susu gitu. Tapi sebetulnya awalnya tuh aku pingin membuat gimana sih untuk memperkenalkan minuman tradisional Indonesia yang mungkin hampir hilang. Salah satunya adalah jamu ya. Anak muda kadang-kadang udah tidak menyentuh yang namanya jamu kan sekarang ini. Makanya itu aku bawa lagi balik, aku mencampurkan antara kunyit asam dengan jamu beras kencur gitu, dengan kopi. Jadi kunyit asam kopi, beras kencur kopi gitu. Selain rasanya tuh unik sebetulnya, masih seger juga, dan kita sudah trialkan juga ke semua anak-anak gitu kan, mereka suka.
Juga kan kalau jamu itu membawa manfaat kesehatan gitu. Apalagi di masa pandemi ini kita benar-benar ingin menjaga kesehatan kita. Jadi ya udah ngopi sekalian sesuatu yang sehat gitu. Jadi dari sanalah muncul ide untuk meramu mencampurkan antara kopi dengan jamu gitu. Tapi juga kita memiliki varian kopi susu, gula aren, green tea, taro. Seperti itu. Itu langsung ada yang nanya tuh di Jogja ada di mana tuh, F? Langsung begitu lihat pengen coba tuh kopi jamu Pak Purnomo tuh. Saat ini masih adanya di Semarang, Pak. Semarang ya. Ya, kalau yang terdekat dari Jogja di Semarang, Solo. Oke. Yang lainnya ada di Jakarta, Medan. Di Solo di mana? Di Solonya di mana, Mbak Evan? Di Solonya kita ada di beberapa titik, Pak. Nanti kalau misalkan buka di GoFood bisa di-search aja. Gitu. Kita akan launching semua 17 titik di 17 Agustus. Wow. Ya. Mantap ini. Ya. Jadi, untuk merayakan kemerdekaan Indonesia ke-75, ini persembahan dari kami dari First Crack Coffee demi cinta kopi di 17 titik seluruh Indonesia. Ini barusan lewat udah ada Pak Agung di Malang yang bilang, wah di Malang kapan ada nih, ini peluang nih. Buat Anda, yes, kalau ada yang ngerasa mau mencari peluang bisnis, memang dibuka lebar oleh Demi Cinta Kopi, peluang bisnis untuk berpartner dan franchise, gitu loh, ya. Yap. Oke. Sekian presentasi saya. Ada lagi Pak Chandra yang tanya ini, ada Pak Adnan nih, apa tidak ada efek silakan. dengan di-blend-nya kopi dengan jamu? Apa tidak ada efek dengan di-blend-nya kopi dengan jamu dalam segi kesehatan nih Mbak Eva? Nggak ada, aman. Nggak ada. Saya soalnya juga coba sendiri. Kalau dulu tradisional di Indonesia itu juga sudah banyak yang namanya kopi jahe. Ya, dan itu maksudnya kita sering banget konsumsi kopi jahe. Kita juga punya menu kopi jahe itu. Kopi jahe, kopi susu jahe, kopi beras kencur, kopi kunyit asam itu aman. Aku sendiri juga minum karena aku yang trial. Dan nggak mules ya yang penting ya. Jadi untuk semuanya aku trial, terus untuk kopi susunya sendiri aku nggak pakai susu kental manis, jadi lebih sehat. Kopinya pun aku masih roasting, jadi kopinya juga by First Crack gitu. Oke. Ini malam ini kayaknya Jogja Pak Purnomo mau daftar jadi master dealer, itu lewat. Terus tadi ada Pak siapa ya? Pak Joni. Pak Joni R juga Solo siap ya. Jadi kasih tahu waralabanya. Jadi ini nanti direkam kan ya Pak Dewa ya. Ini kayaknya dari malam ini harus berlanjut dengan kopi darat. Ini teman-teman rupanya tertarik dengan bisnis kopi. Mbak Eva ini harus roadshow itu. Iya. Boleh jalan-jalan ya. Iya jalan-jalan. Dan supaya tahu saya itu juga salah satu partner Evani. Jadi saya keracunan Evani karena pengen bawa kopi ke Nusantara. Jess boleh tolong pamerin kontainernya Evani yang ada modelnya nggak, Jess? Jadi biar pada teman-teman tahu nih. Kalau yang Evani kasih lihat kan tadi yang cuma ini yang ada modelnya nih. Jadi ini yang udah buka di Sunter ya. Jadi itu ada partnernya Evani juga tuh yang baju merah tuh. Itu jadi sekarang kalau untuk yang kopi nanti ya silakan tanya ke saya. Saya juga udah berpartner langsung dengan Evani. Jadi biar Anda tahu teman-teman, total ada berapa titik seluruh Indonesia nih Demi Cinta Kopi saat ini kontainernya udah ready? Kita akan launching 17 kan di tanggal 17 Agustus, terus soon ke 70. Jadi ya segera aja. Siapa yang partner? Wah, Kalimantan juga minta tuh Pak Roli. Pak Roli tuh ditarakan tuh. Pak Roli kalau deket Panajem Pasar Utara ada ininya ada titik-titiknya Demi Cinta Kopi Pak di pasar Pak di ibu kota baru. Jadi ibu kota belum bangun, Evani udah duluan mau buka kopi tuh di Panajem tuh. Nah, yang ini juga outlet yang di Sunter. Ini beneran beli loh ya, bukan cuma pose loh di situ. Itu yang di belakangnya kopi tuh beli tuh. Ya. Jadi yang di Sunter udah buka. Ya, nanti yang tertarik bisa datang cobain langsung ya. Ya. Pak Chandra ini ada pertanyaan juga nih. Oke. Dari Bu Indri, Mbak Eva kalau minum kopi jantung berdebar itu karena jenis kopinya yang kualitas kurang bagus atau kenapa Mbak? Oke. Jadi banyak nih pertanyaan untuk masalah kopi dan kesehatan. Jadi kopi itu kan mengandung kafein, tapi kita bisa pilih-pilih. Ada Arabica, ada Robusta.
kopi Robusta itu kadar kafeinnya 2 kali lebih tinggi dibandingin kopi Arabica. Nah, kalau misalkan memiliki banyak permasalahan dengan sakit perut, jantung berdebar-debar, keringat dingin, disarankan untuk minum kopi yang memiliki kadar kafein yang rendah. Jadi harus milihnya yang kopi Arabica, gitu. Selain itu kopi Arabica, kalau misalkan kopi itu semakin tinggi ditanamnya, itu kadar kafeinnya semakin rendah. Jadi kita bisa pilih Arabica yang ditanam di ketinggian yang tinggi, gitu. Itu pasti aman. Gitu. Nah, kadang itu kan ada yang bilang kayak, aduh aku tuh punya sakit lambung, terus nggak boleh minum kopi yang asam. Nah, tapi permasalahannya, sakit lambung itu bukan karena asam yang ada di mulut itu sendiri, tapi lebih ke arah kadar kafein. Jadi, asam lambung itu terpicu oleh kafein. Jadi makanya kadang-kadang kita minum teh pun itu bisa asam lambungnya bergejolak kan. Itu karena kadar kafein yang ada gitu. Nah, walaupun Robusta itu memiliki walaupun Robusta itu tidak asam ya. Jadi Arabica itu memiliki acidity dibandingin Robusta. Tapi kalau misalkan kita punya sakit mah tetap disarankan minumnya yang Arabica. Oke. Oh, aman. Ya. Aman ya. Dan yang roast profile-nya juga jangan terlalu gelap, tapi juga jangan terlalu light. Jadi yang ngambil medium. Tengah ya. Gitu. Oke. Jadi memang ada orang yang secara umum dia memang ada kayak caffeine intolerant ya, gitu ya, Pak? Bisa. Jadi maksudnya dia bisa berdebar-debar atau apa gitu? Iya, iya. Dan mengenai kopi dan manfaat kesehatan, itu aku pernah ada share, pernah direview oleh Dr. Chopra. Dr. Chopra, dan aku pernah share di Instagramnya First Crack. Nanti lihat aja di IG story-nya First Crack. Ya, kalau ada yang ingin belajar lebih lanjut mengenai kopi dan manfaat kesehatannya. Oke. Kalau aku sendiri sampai hari ini tuh nggak pernah ada masalah, nggak bisa tidur, bener-bener enggak. Itu timbul justru kalau misalnya habis print buku rekening, nah itu bisa timbul efek kayak begitu. Iya. Kalau minum kopi ya enggak gitu. Maksudnya, itu kenapa sih Pak Deso senyum-senyum begitu? Beneran ini Pak, kalau habis print buku rekening bisa susah tidur dan berdebar-debar, itu efek beda dengan kopi gitu loh. Ya. Iya. Ini ada Pak Roliansa nih. Kemarin minum kopi terus sering sakit kepala. Sekarang udah jarang sekali ngopi. Kenapa ya? Padahal pengen ngopi lagi. Kemarin Minum kopi. Terus sering sakit kepala. Sekarang udah sekali ngopi. Nah, tergantung nih kopinya kopi apa dulu. Kembali ke kualitas. Iya. Kualitas kopinya seperti apa? Karena ya itu tadi seperti yang cerita saya di awal. Dulunya saya nggak tahu karena asal minum kopi, terus habis itu nggak bisa. Tapi setelah mendapatkan kopi yang memiliki kualitas, itu nggak ada masalah, gitu kan. Tapi ketika kembali lagi, terus permasalahan muncul lagi, dan ternyata baru diketahui bahwa ya banyak kopi yang berkualitas itu kebanyakan diekspor. Gitu. Jadi kualitas kopi itu sangat berpengaruh terhadap reaksi tubuh kita. Dan bahkan dulu ketika aku belum tahu mengenai rasa, mengenai kayak cara mengevaluasi rasa itu seperti apa, itu aku biasanya minum kopi dan melihat reaksi tubuh. Reaksi di tubuh itu gimana gitu. Itu ketika belum tahu soal rasa. Barusan lewat dari Pak Philip Gunawan. Pak Philip Gunawan ini sahabat saya juga yang ada di Surabaya. Tulisannya bagus, sepahit-pahitnya kopi lebih pahit lagi kalau tidak ada kopi katanya. Jadi salam dari Rupanya ada pecinta kopi juga malam ini ya. Oke, ya. Pak Jonathan Mosa tanya, boleh Pak. Jonathan langsung buka mic ya. Silakan Pak Jonathan. Sebenarnya bukan Jonathan, itu email anak saya dan lupa. Oh iya, nggak apa-apa. Lupa ganti nama. Ini. Ya, ini pemberian Bapak juga. Untuk cerita-cerita yang itu bagus sih. Tapi untuk posisi untuk perjalanan ke sini itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Untuk perjalanan sih juga pasti ada apa yang perlu disiapkan. Jadi seperti orang melangkah itu dari langkah pertama sampai 10 itu kan dari langkah pertama ya. Saya mau tanyakan itu langkah pertamanya gimana, terus untuk permodalannya gimana gitu. Itu aja. Oke. Jadi langkah awal, kemudian permodalan, tantangannya gimana, cara mengatasinya. Iya. Oke. Kelihatannya seperti kalau kita melihat orang berusaha kan, kalau dari segi berhasil pasti orang, wah aku pengen usaha ini aja, pengen berhasil, tapi nggak tahu sakitnya gimana gitu. Oke.
Oke, saya boleh manggil Pak Jo aja ya. Oke, Pak Jo, Mbak Evani bisa ditanggapi. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Jo, gimana sih step-stepnya untuk memulai bisnis dan mempertahankannya? Mungkin kalau di summary seperti itu ya. Yeah. Kita yang pertama itu menentukan konsep dan budget gitu. Membuka bisnis kopi nggak harus mahal. Kita bisa membuka mulai dengan manual brew gitu. Jadi semuanya bisa disesuaikan. Lalu setelah itu yang paling penting adalah keteguhan hati, Pak. Karena dulu awalnya apalagi kayak kondisi saya mau mulai Strada di mana saya nggak tahu apa-apa, lebih banyak lagi di sini tuh kayak pemain kopi yang sudah levelnya senior. Ya. Terus mereka kayak mengatakan apa itu specialty coffee, apa itu maksudnya ya apa ya susah banget lah pada waktu itu gitu. Cuman pada waktu itu aku punya pemikiran satu, tujuanku baik kok, aku ingin memperkenalkan kopi Indonesia berkualitas bagus gitu. Dan tantangannya besar nggak besar. Sampai pernah waktu itu tuh aku benar-benar ketok pintu satu-satu untuk memberikan sampel, memberikan contoh bahwa ini loh kopi Indonesia kualitas bagus, cobain. Ini loh. Jadi aku datengin satu persatu orang, bahkan orang yang datang ke kafe pun aku datengin ke meja satu persatu mengedukasi. Prosesnya nggak mudah, tapi aku waktu itu juga pernah ada satu orang yang mengatakan seperti ini. Berkarya terus aja, nanti uang yang mengikuti, gitu. Jadi memang pada waktu itu aku tidak enjoy prosesnya aja, gitu. Masalah aku percaya setiap masalah itu pasti ada solusinya, gitu. Nah, tinggal kan gimana caranya kita cari solusi yang pada akhirnya semua cara pokoknya dicoba, coba ini gagal, ganti lagi cara coba ini, ganti lagi cara coba itu. Jadi ya jatuh bangun itu sesuatu yang ya harus dijalani itu. Tapi nah ini menarik nih. Ini menarik. Aku jamin di sini boleh ya, Ev ya. Ini boleh. Menarik. Oke. Menjawab Pak Jo juga, Pak, sebenarnya gini, bisnis itu nggak ada yang dinamakan bisnis yang baik, bagus atau jelek, nggak ada. Yang ada adalah kita punya passion nggak di bisnis itu gitu loh. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu simple. Saya merangkum kata-kata Evani itu yang kalau mau terjun jadi pengusaha, Pak Jo, kita yakin dulu bahwa cobaan itu pasti banyak. Karena kalau dikit namanya cobain, Pak, gitu loh. Jadi kalau udah berani terjun, disitulah faktor why. Kalau passion di situ, sampai harus ketok pintu satu persatu ngasih sampel kopi, mesti datengin orang ke meja, itu semua cuma satu. Karena why-nya lebih besar dari problemnya. Jadi ketika masalah menghadang, otak akan cari solusi. Tapi kalau why-nya lebih kecil dari problem, baru nggak ada problem pun otak akan cari reason atau cari alasan. Jadi itulah kenapa kita bilang passion number one. Ide yang tidak diikuti dengan passion itu akan tetap jadi ide doang. Jadi sebenarnya rumus sukses di dunia itu gampang kok. Bangun satu kali lebih banyak daripada jatuh. Ya itu udah gitu aja. Kalau kata guru hidup saya Kiai Gus Dur, gitu aja kok repot gitu loh. Ya tiap kali jatuh ya bangun sekali lagi lebih banyak gitu loh. Jadi kalau jatuh 7 kali, bangunnya 8 kali. Kalau jatuh 10 kali ya bangunnya 11 kali. Pertanyaannya, passionnya cukup nggak untuk bangun satu kali lebih banyak dari jatuhnya. Jadi selama orang masih hidup, orang belum gagal. Karena dia masih bisa bangun satu kali lebih banyak. Tapi kalau passionnya udah nggak ada, ya itulah Tom. Kalau ya namanya gua nyoba, kalau sukses ya bagus. Enggak kan masih ada besok. Atau Anda mau jadi yang saya hadirkan malam ini, Jerry. Every time I run with everything I have. Satu kata dari Evani yang menggelitik tadi adalah buka kopi itu nggak mahal. Karena Anda bisa mulai dengan manual brew. Kalau Anda mulai dengan kopi mesin ya jelas tinggal adu duit. Bener nggak, Ev? Adu duit kan mobil ada Kijang, ada Mercy, ada Range Rover, terserah aja. Mau Bentley juga ada, itu mesin kopi itu. Tapi kalau manual brew kan nggak seperti itu. Dan just to let you guys know, Demi Cinta Kopi itu seluruhnya didevelop dengan manual brew. Jadi Anda bisa tangkep nih. Disitulah passion seorang Evani. Kopi untuk setiap orang. Cerita dong, Demi Cinta Kopi itu manual brew kenapa gitu loh? Iya, jadi aku
pikirkan gimana caranya supaya kopi terbaik Nusantara itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Jadi yang pertama modalnya juga harus bisa affordable untuk semua orang gitu. Makanya kita menyiapkan itu betul-betul udah all in one package sekian itu udah bisa langsung running gitu. Lalu yang kedua, aku menggunakan manual brew. Pertama, aku memilih manual brew-nya dulu. Manual brew apa yang bisa menghasilkan kopi dengan rasa yang konsisten gitu. Itu juga melalui proses trial juga kan, gimana caranya membuat suatu kopi ini, karena kalau misalkan kita bicara aja pakai V60 gitu. Semisal kita pakai V60 itu satu orang ngebrew dengan orang lain, anggap aja para barista kita ngebrew gitu kan semuanya udah beda-beda gitu kan rasanya, ya kan? Untuk menstandarisasi itu sulit gitu. Apalagi kita harus pantau seluruh Indonesia. Makanya challenge pertama gimana kita mendevelop suatu produk yang memiliki konsistensi dimanapun kita membuat itu rasanya sama. Dan akhirnya itu aku tes. Jadi ketika kita mau running ini aku tes yang dari semua orang yang ngebuat itu rasanya bisa sama. Dan aku membuat pokoknya mekanismenya gimana supaya bisa mudah untuk diikuti semua orang gitu. Selain itu juga dari segi bahan-bahan yang aku pilih itu aku menggunakan gimana ya caranya supaya waste-nya itu betul-betul kecil, bisa dibilang nol. Ya, karena kita memikirkan dari segi pemilik bisnis. Dan ini adalah suatu gimana caranya kita bisa develop bisnis ini untuk orang lain sehingga orang lain ini ketika mengambil bisnis konsep ini bisa menghasilkan untung gitu. Iya, karena syarat bisnis itu mesti mudah diduplikasi ya. Jadi semua orang bisa melakukan gitu ya, Ibu. Iya, makanya kayak proses yang jatuh bangunnya, yang sakit-sakitnya itu udah aku telen nih gitu kan. Jadi yang bagian cuannya yang menjalankan bisnis ini aja gitu. Ya. Waktu aku kemana ke Sunter emang bener itu gampang sekali bikinnya. Aku lihat sendiri ngikutin dari mulai bikin sampai jadi kopi minum itu istilahnya kayaknya kalau mau belajar dikasih lihat YouTube juga langsung bisa, bener ya, Eve? Ya, betul. Jadi kita membuat materi training juga sehingga sangat mudah untuk diikuti gitu. Oke. Berarti kalau nanti Pak Dewa sampai nggak kasih aku slot di Indonesia Belajar lagi, kalau udah nggak jadi coach, aku bisa bikin kopi di kontainermu dong gitu ya. Iya. Ada satu pertanyaan pribadiku buat Evan ini. Oh, bentar, Ev mau nanya. Gimana, Ev? Iya, lagi ngomong. Ev lagi ngomong. Jadi ini ada yang tanya kalau mau franchise demi cinta bisa infonya kemana gitu kan. Ini ada pertanyaan di IG live saya. Jadi dari Kak Parmana itu bisa DM aja IG-nya Demi Cinta Kopi atau bisa ke Pak Chandra atau ke saya DM juga bisa gitu. Ya, partner loh gitu loh, partnernya Evani loh. Jadi kalau mau nanya kopi ke aku sekarang gitu loh. Kita ngelayanin juga pertanyaan kopi. Tapi ada satu pertanyaan pribadi yang sering aku lihat. Kok aku ngerasa bahwa barista itu salah satu profesi yang paling tidak egois ya, F? Maksudnya gini loh, bener nggak sih kopi itu paling enak justru ketika dibikin aroma pertama naiknya itu loh. Jadi kalau ngebikin kopi itu paling enak waktu pertama naik itu bener nggak sih, F? Jadi kopi itu sebetulnya gini ya, kalau misalkan bicara soal kopi, aromanya itu keluar itu ketika digiling. Digiling, aku belum pernah yang digiling nih, oke. Ya, jadi ketika digiling itu kopi mengeluarkan aromanya. Gitu. Dan pada rilis aroma pada waktu itu makanya kalau misalkan kita berada di kafe terus ngelihat orang habis ngegiling kopi itu aroma yang kafenya itu jadi semerbak luar biasa. Nah, setelah itu ketika kopi dikasih air panas itu juga kopi mengeluarkan aroma. Gitu. Oke. Ini ada dari Pak Purnomo nanya, Mbak Evani, kopi Arabica paling enak di Nusantara ini dari mana? Aku yang jawab, dari First Crack sama Strada, Pak. Silakan, Ibu. Bisa aja, Pak. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomong masalah kopi ya, yang pertama pokoknya kita ngomong kualitas. Jadi asalkan kopi itu nggak ada cacat, itu kita bisa
bisa nikmati gitu. Nah, kopi dari mana, dari origin mana yang paling enak itu semua tergantung dari preference, dari kesukaan. Jadi kopi dari Gayo itu rasanya beda dari kopi dari Papua, dari Flores, masing-masing memiliki cita rasanya yang berbeda-beda gitu. Dan itu semua tergantung kayak kesukaan diri kita. Makanya kalau di First Crack itu kita ada ngomong namanya secret recipe of best coffee. Itu apa? Best bean, best barista, sama best match. Gitu. Jadi best bean itu dari mana? Yaitu tadi, ketika kita dari kebun, milih kopinya harus yang bagus. Lalu caranya roasting bagaimana untuk mengoptimalkan rasa yang ada. Lalu setelah itu best barista, bagaimana ilmu barista ini untuk mengolah kopi yang ada. Jadi barista ini merupakan ujung tombaknya ya, menjadi representatif di dunia kopi. Kenapa? Karena merupakan penghubung nih antara yang ada di industri hulu dengan yang di hilir yang mengambil yang customer-nya gitu kan. Lalu yang terakhir adalah best match. Bayangin aja ketika aku memiliki kopi dengan rasa yang asam, lalu pengunjung customerku itu sukanya kopi dengan rasa pahit. Nggak klop kan ketika dikasih, apakah customerku akan bilang ini kopi rasanya enak? Pastinya enggak. Gitu. Beda dengan kalau aku tuh sukanya kopi rasa buah, dan di sini aku punya Java Preanger dengan rasanya buah gitu. Ketika dikasih, wah, the best gitu kan, pasti seperti itu gitu. Jadi ekspektasinya harus bisa nyambung juga ya gitu ya. Ya, benar. Berarti barista itu harus bisa berkomunikasi dong dengan ininya. Betul. Barista harus bisa berkomunikasi. Yep. Karena saking luar biasanya aku pernah minum di First Crack itu kopi Bali-nya waktu itu lagi edisi spesial benar-benar sampai ada rasa spicy-nya tuh di belakang tuh, se-unik itu gitu loh. Kalau misal kopi Bali itu sangat menarik dan habis gitu. Jadi panen tahun lalu itu habisnya tuh dalam waktu setengah tahun tok. Jadi kita punya alokasi kopi kurang gitu. Karena limited edition juga. Karena aku juga ngambilnya kan bener-bener maunya yang yang bagus-bagusnya gitu kan. Jadinya kita masih nunggu panen lagi sampai nanti Oktober. Baru. Iya. Berarti kalau yang punya kopinya itu barang spesial itu ya, karena belum panen lagi ya. Iya. Oke, Mbak Vika kalau masih ini Mbak Vika dari Astra, nah itu Mbak Vika di Bali itu. Jadi biar tahu nih. Bali itu salah satu, saya benar-benar takjub waktu minum kopi Bali di First Crack itu benar-benar ngerasain bisa di ujung belakangnya ada spicy tuh, sampai saya pikir kecampur saus atau apa gitu loh, benar-benar wow. Hebat. Pak Dewa kayaknya ada yang mau ditanya, Pak Dewa dilihat itu dari ada wajahnya. Silakan. Pak Komang Satya ya. Oh iya. Yang bertanya ini panjang juga nih. Untuk masyarakat milenial kita sudah terbiasa dengan kopi espresso, long black, brief, macchiato, dan lain-lain. Sedangkan untuk masyarakat lainnya lebih condong dengan kopi tubruk dan seringkali dibilang bikin kopi kok repot, rasa kopi ya gitu-gitu aja. Bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat kalau kopi dengan penyajian V60, Aeropress, atau menggunakan sipun bisa menciptakan rasa yang berbeda dan sensasi yang beda juga? Oke, jadi untuk pertanyaan dari Pak Komang ya, Pak Komang Satya. Jadi sebetulnya enggak loh Pak. Dari dulu masyarakat kita terbiasa dengan kopi tubruk, gitu. Justru ketika mulai masuk tren barista, jadi tren yang second wave ya, second wave dimulai dari Starbucks masuk, itu baru banyak orang yang mengetahui mengenai kayak kopi latte gitu kan, kopi dengan susu gitu. Cuman sebetulnya awalnya dulu masyarakat kita kebanyakan justru minumnya manual brew, tubruk gitu. Nah, gimana caranya memperkenalkan kopi dengan metode-metode ini? Sebetulnya gini, kan ada orang yang memang sukanya kopi dengan susu gitu kan, tapi banyak juga orang yang tidak suka susu gitu. Tapi kalau mau minum kopi rasanya terlalu pahit. Nah, di situ kita masuk. Kenapa? Karena gini, sebetulnya kopi itu tidak harus pahit. Itu semua tergantung dari cara pemilihan kopinya, proses roastingnya. Kalau kita menggunakan specialty coffee, jadi kita ngomong specialty coffee ya, kopi dengan grade di atas 80, tidak memiliki defek, cacat yang bisa mengganggu rasa, mengganggu kesehatan juga. Nah, di situ kita bisa memberikan kepada para peminum kopi yang baru ini, yang nggak suka pahit tadi, rasa-rasa unik yang baru.
gitu. Dimana kayak contohnya kopi dari Bali, tadi kan dibilang kayak ada rasa rempah. Ya, ada rasa rempah, ada rasa bunga, ada rasa buah. Tadi saya baru cupping kopi dari Toraja, itu luar biasa banget. Saya kebiasaan ya, jadi kalau misalkan di First Crack itu kita memang ingin mengambil semua kopi dari seluruh Nusantara yang kualitas terbaik. Jadi misalkan dari satu origin dari Toraja, aku mendapatkan 5 kebun. 5 area gitu ya, 5 area, ada yang dari Pangu-Pangu, dari Sapan, dan segala macam. Ketika aku coba tadi kaget, waktu minum, loh kok rasanya bisa kompleks banget. Kompleksnya itu apa? Kayak teh Earl Grey, ya kan? Jadi itu rasanya kayak bergamot, ada Mandarin Orange, ada rasa bunga yang sangat strong, bodinya tebel, itu kayak, wow, ini kopi dari Toraja, dari Indonesia gitu kan. Jadi kalau misalkan banyak yang bilang kayak kopi dari Ethiopia enak dan segala macam, tadi pas aku coba, wow, ini bukan kayak kopi Indonesia sih gitu, luar biasa banget. Nah, itu kan cita rasanya yang sangat luar biasa ini, yang kita presentasikan, yang kita berikan kepada customer. Sehingga dari sana mereka baru bisa mulai mengapresiasi kopi-kopi dari Indonesia, gitu. Jadi benar ya, perlu dicatat bahwa kopi tidak harus pahit ya, F ya. Biasanya yang pahit itu kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Ini barusan ada Pak Rey, barusan nulisin kopi tubruk itu adalah true brew gitu ya. Nah, jadi Pak Rey juga katanya kopi tubruk itu true brew. Jadi bukan manual brew lagi tapi true brew sekarang. Kopi tubruk namanya ya. Masih ada pertanyaan berikut lagi? Ada Bu Christine ini. Apa beda kopi yang sudah berupa bubuk dengan kopi yang masih berupa biji, kemudian kita giling sendiri? Bagaimana kita membedakan rasanya? Oke, jadi aku selalu saran beli kopi dalam bentuk biji. Lalu di rumah sedia aja grinder atau hand grinder. Jadi kalau misal hand grinder itu tentunya lebih mudah untuk didapatkan kok di online store sekarang banyak sekali. Sekalian olahraga kalau pagi-pagi ngegiling gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena gini, sebetulnya aroma kopi itu 15 menit setelah kopi itu digiling, itu aromanya mulai menguap. Ya, apalagi kalau misalkan disimpan berhari-hari. Jadi, secara freshness, kalau kita ngomong secara ketika kita minum kopi, yang kita inginkan tuh bukan cuma rasanya, tapi juga aromanya, ya kan? Jadi ketika kita menginginkan aroma yang maksimal, kita seharusnya menyimpan kopi dalam bentuk biji. Oke. Ini tambahan lagi nih. Saya biasa minum kopi cara cold brew, berupa ekstrak pekat, kemudian disimpan di lemari es, sampai hampir seminggu, baru ekstrak kopi ini habis diminum sedikit-sedikit tiap hari, dengan diseduh air panas. Bagaimana ini dari segi rasa dan kadar asamnya? Wah, ini menarik nih, cold brew ya. Oke. Ya. Kalau itu kembali tergantung preference. Kalau dari, biasanya kalau cold brew itu pembuatannya 24-48 jam bisa. Nah, perlu diingat-ingat saja, semakin lama kopi ini direndam, berarti semakin banyak kafein yang keluar. Gitu. Ya. Jadi, kalau misalkan diminum tidak memiliki efek-efek yang mengganggu, ya silahkan. Dan itu kembali, kopinya apa, cara seduhnya bagaimana, dan rasanya seperti apa, itu harus di-trial terus. Karena beda kopi, cara treatmentnya berbeda-beda. Mungkin itu sebabnya jadi cocok diminum seminggu, di hari ke-6 ke-7 tiap diminum itu segar terus. Isinya kafein semua gitu loh. Kayak minum Red Bull atau Extra Joss gitu loh. Itu Pak John Indra ada nanyain lagi kenapa kopi saset murah sekali, itu beneran ada kopi nggak? Nah ini kayaknya menarik nih, karena setahu aku itu udah bukan kopi, itu nggak ada kopinya lagi. Bener nggak nih, F? Nah, kopi saset. Itu mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab ya. Pak Chandra aja. Saya pernah dengar kopi, jadi itu pasti ada teknologinya sendiri ya. Iya. Saya saran, cobalah minum specialty coffee, beli kopi dalam bentuk biji, karena dari sana kan kita bisa langsung kelihatan kayak bijinya itu utuh-utuh apa enggak, warnanya sama atau enggak, itu kan kita belinya dalam bentuk biji. Iya. Aku sedikit sharing aja, sebenarnya minum kopi itu yang bahaya itu bukan kopinya, karena kopi itu kalau bukan ada intoleran atau apa, kayak saya tuh minum kopi bergelas-gelas nggak masalah, gulanya yang masalah, bener nggak ya? Jadi maksudnya ini karena kebiasaan orang minum kopi pakai susu, pakai gula, jadi ini yang sebenarnya jadi masalah kesehatan, bener nggak ya? Betul. Jadi
dulu di awal juga aku memiliki campaign minum kopi tanpa gula gitu. Karena apa? Sebetulnya selain kopi itu karena memiliki rasa yang beraneka ragam nih ya. Jadi kalau specialty coffee itu kan kita bilang kayak kita minum kopi membeli rasa dari kopi itu. Nah, kalau ditambahin gula, itu rasanya udah hilang. Jadi kayak cuman kopi manis. Sayang gitu. Selain sebetulnya kopi yang baik itu memiliki manfaat kesehatan. Salah satunya mencegah diabetes. Gitu. Iya. Nah, asalkan tanpa gula. Jadi ini juga pengalaman nih, karena saya termasuk juga sering menjalankan berpuasa, intermittent fasting gitu, karena fasting kan bagus buat tubuh ya, berpuasa ya. Nah, biasanya ketika saya berpuasa itu di jam-jam yang jam 2, jam 3 yang lagi berat-beratnya nunggu berbuka jam 6 itu, saya justru ngopi tuh, tapi selama kopinya tidak pakai gula, itu malah sumber energi, karena kafein itu kan juga sumber energi. Benar ya, Eve? Oke. Ya. Oh ya, kalau teman-teman yang lagi ingin bodybuilding atau ingin menguruskan badan, itu bisa menggunakan kopi. Kenapa? Karena sebetulnya kopi ini, kafein ini mengubah lemak menjadi energi gitu. Jadi kalau adik saya kan kebetulan ingin membesarkan badan. Itu pun kalau olahraga menggunakan kopi. Karena apa? Karena ketika kita berolahraga yang dibakar itu bukan muscle-nya, bukan ototnya, tapi lemaknya yang di-convert. Dia membantu prosesnya ya. Bodybuilder kan pinginnya lean kan, jadi otot gede, lemak kecil gitu kan. Ya udah pakainya kafein ini gitu. Tadi aku pikir mau ngomong itu loh, If. Kalau mau body gede dan kurus tuh ke First Crack angkut-angkut kopi jadi body terbentuk gitu. Oh, boleh juga itu saya kalau itu bisa juga sebagai solusi. Oke, Mbak Evani, ini kita baca pertanyaan terakhir aja ya, karena waktunya udah. Ini kita udah dekat sama Pak Dewa karena ini ternyata udah hampir 1,5 jam ya Pak ya? Iya, sebentar. Iya. Ini pertanyaan menarik ini. Saking serunya nggak ada yang lihat jam loh. Makanya, ini ada Pak Erwan sama Bu Vera ini, sama-sama nanyain kopi luwak ini. Kopi luwak itu mahal, padahal kayaknya luwak itu nggak minum kopi. Katanya kopi luwak itu adalah kopi dari kotoran luwak. Ini benarkah gitu? Oke, ini salah satu clearing warisan Indonesia loh ini loh, kopi luwak loh. Ya. Oke, kopi luwak. Jadi kopi luwak itu kenapa bisa mahal? Sebetulnya untuk mendapatkan kopi yang memiliki kualitas yang bagus, jadi specialty coffee, itu poin utamanya apa? Salah satu syaratnya adalah kopi itu harus dipetik merah. Jadi pada waktu di hulunya nih, para petani ini harus petik kopi yang warnanya merah atau yang sudah matang. Nah, kenapa? Karena kopi yang sudah matang itu memiliki rasa manis. Jadi kalau kita bicara sedikit nih ya mengenai anatomi kopi, di bawahnya kopi itu kan aslinya dari buah, ya kan, dari buah. Terus di lapisan bawah kulit kopi itu ada lendir. Ketika kopi itu matang, lendir ini rasanya manis, gitu. Dan ketika kita menggunakan proses pengolahan yang tepat, itu rasa itu bisa terdevelop secara maksimal. Manis rasa kopinya itu sendiri. Nah, rasa manis itu sebetulnya yang disukai oleh luwak. Jadi memang luwak itu suka sama kopi yang sudah matang. Luwak ini menjadi selektor alamnya untuk kopi, gitulah ceritanya. Nah, setelah itu kan luwak makan, terus habis itu dikeluarkan kan. Itu yang diambil dan rasanya kenapa enak? Ya itu tadi, karena kopinya memang aslinya sudah enak. Nah, karena kopi luwak ini harganya mahal, akhirnya banyak yang melakukan penangkaran luwak. Di mana ketika luwak itu ditangkarkan, pertanyaannya apakah mereka memakan 100% kopi pilihannya luwak itu sendiri, ataukah diberikan kopi yang matang, setengah matang, yang belum matang semua dikasihin. Kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, dari sana, ya kalau misalkan memang luwaknya itu buatan kayak luwak tangkar, ya sebetulnya rasanya juga sama aja, bisa aja. Karena poin utamanya apa? Poin utamanya itu buah kopinya itu sendiri. Jadi, semisal kita bisa memilih buah kopinya yang bagus, yang memang bagus, ya sudah gitu aja, nggak perlu melalui luwak gitu loh. Kita bisa melakukan proses
sendiri gitu di luar Lua gitu. Di luar Lua ya, oke. Wah, ini Pak malam Chandra, ini. iya Pak Chandra ini kan dari awal sampai akhir ini semua tanya kopi kan teman-teman sahabat pembelajar ini kan, dan Mbak Eva ini sangat menguasai. Ini passionnya memang luar biasa ya Pak Chandra. Lah kan Pak Ray udah ngomong anak jenius. Makanya. Makanya kalau soal pengetahuan kopi jangan ragu dengan seorang Evani, tapi tolong perhatikan bahwa di balik itu ada sebuah passion yang luar biasa sehingga timbul every time I run with everything I have. Itu yang membuat saya naksir dan langsung ngajak untuk ayo dong diajak ngobrol dong di komunitasku, komunitas bisnis nih. Tapi ini kayaknya sih malam ini nggak akan berakhir begitu aja, kayaknya bakal nyambung dengan acara ngopi bareng nih. Betul, percaya itu deh. harus ya. Bet ini kayaknya bakal ngopi bareng Eva nih. Kapan ke Jakarta, Minggu depan. Oke, nanti kayaknya. Oh, ini di Semarang ya berarti ya? Iya. Oh iya. Nah, ini karena tadi Pak Dewa udah bilang mau cut teman-teman, jadi saya udah tulis di chat alamat IG saya dan alamat IG Evani. Please follow aja. Ikutin aja, kita akan tetap bareng karena saya sama Evani memang kita akan develop Demi Cinta Kopi benar-benar supaya semua orang yang lagi cari peluang usaha bisa dapet, yang pengen minum kopi Nusantara terbaik itu akan tersedia di setiap titik. Karena Demi Cinta Kopi itu kan semua lokasinya di depan Alfamidi, benar ya, F ya? Saat ini betul. Tapi kalau misalkan ada yang memiliki tempat yang lebih bagus, why not? Oke, jadi sekedar informasi, kontainernya Demi Cinta Kopi itu udah di lokasi terbaik, semua di depan Alfamidi. Nah, tapi kalau ada yang punya lokasi sendiri juga pihak kita, manajemen Demi Cinta Kopi juga totally open gitu loh. Jadi prinsipnya adalah satu, tersedia dimanapun sehingga siapapun bisa menikmati kopi Nusantara terbaik. Nah, supaya mempermudah, jadi saya tuliskan IG account saya dan IG account Evani, ayo aja let's connect gitu loh. Jadi bisa malam ini berlanjut dengan ngopi bareng, bisa juga dengan bisnis bareng. Itulah tujuan dari komunitas yang kita bangun. Benar ya, Ev ya? Betul banget. Thank you banget Pak Chandra. Mbak Evani, satu kalimat untuk para penikmat kopi ini pesannya apa? Satu kalimat untuk para penikmat kopi. Minumlah kopi Indonesia yang memiliki kualitas terbaik. Nah, itu dia pesannya. Kalau satu kalimat dari aku, biar aku quote kembali perkataan Pak Philip. Sepahit-pahitnya kopi lebih pahit lagi kalau tidak ada kopi. Jadi ya itu Anda udah tahu. Iya. Ini Pak Adnan udah bilang luar biasa acara malam ini. Wah, acara kita tiap Jumat malam selalu luar biasa Pak Adnan. Makanya Pak Ray itu beriman aja, nggak lihat flyer aja, dia ikut aja kok tiap Jumat malam. Baru setelah ikut dia tahu ada Evani gitu loh. Ya Pak Ray ya. Dan kualitas kopi terbaik ada di Nusantara ya. Yes. Dan berbahagialah sahabat pembelajar, Anda hidup di Indonesia dan yang berulang tahun nanti hari Senin tanggal 75 tahun ya. Itu dia. Oke, itu dia. Oke. Terima kasih Pak Chandra atas pencerahannya. Terima kasih Mbak Evani juga pencerahannya tentang kopi. Terima kasih teman-teman. Ya, passion ini luar biasa. Jadi menjadikan Mbak Evani yang mau connect lagi sama Evani dan sama saya lewat IG udah ada di chat, silakan. Nanti kita akan keep connect terus dan kita akan update. Ya, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join, sudah bertanya, sudah sharing. Luar biasa. Salam sukses luar biasa. Ketemu lagi Jumat minggu depan. Stay healthy dan jangan lupa minum kopi. Oke. Mbak Evani kita foto dulu. Iya, foto dulu. Foto bareng dong, ini ada Evani loh. Ini pada nyalain nih kameranya, ada Evani, kalau nggak foto bareng sih nyesel loh. Iya, dinyala kameranya. Jessica akan foto ya. Yap. Oke, baik sahabat pembelajar, kita akan foto 3 kali ya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke. Lagi sahabat pembelajar 1, 2, 3. Oke, yang belum buka kamera boleh buka kameranya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Eva. Semuanya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu. Terima kasih semuanya pencerahannya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Thank you so much.